A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Video kali ini kita akan membahas bagaimana untuk dapat membalikan defisit keuangan rumah sakit swasta menjadi profitable. Jadi keuangan rumah sakit swasta ya pada khususnya yang tadinya defisit menjadi profitable. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Bobet, saya direktur rumah sakit. Spesialis saya adalah di turnaround strategis. Jadi memang kebanyakan rumah sakit yang saya tangani itu awalnya defisit. Jadi punya masalah dengan keuangan mereka. Bisa dibilang rumah sakitnya itu tidak sehat ya. Ketika datang biasanya hutangnya cukup besar, hutang jangka panjangnya, kemudian cash flow-nya terganggu. Jadi dia defisit secara operasional dari income statement-nya, dari laporan laba ruginya, kemudian di laporan cash flow-nya juga negatif. Ada masalah-masalah operasional seperti untuk pembayaran gajinya mungkin setengah-setengah, jadi terlambat. Yang kedua, ketersediaan obat, pasokan obat, BMHP, Alkes, dan sebagainya terganggu. Jadi dari supply buat inventory-nya juga terganggu. Pembayaran kepada vendor-vendor cukupnya biasanya yang saya tangani itu tersendat, jadi tidak bisa membayar secara on time, sehingga terlock, obatnya tidak ada, dan sebagainya. Jasa medis mungkin mundur beberapa waktu, beberapa hari. Gaji juga bisa terganggu yang saya tangani selama ini. Kita akan membahas di video kali ini bagaimana untuk dapat membalikan keuangan rumah sakit yang defisit menjadi profitable. Real case tadinya adalah yang pertama coba saya tampilkan. Ini sebuah rumah sakit yang saya kelola, yang sedang saya kelola di Subang di Jawa Barat. Berdasarkan income statement-nya bisa dilihat dari tahun 2023 ke 2024 sampai kepada Oktober. Kebetulan saya masuk di 2023 akhir ya, tidak dari awal. Ketika masuk kondisinya masih defisit, jadi pendapatan dengan pengeluarannya tidak seimbang. Bisa dilihat di kolom laba rugi di sini. Yang merah ini berarti defisit. Ini masih banyak yang defisit. Saya masuk di bulan November 2023, kemudian sampai saat ini, sampai di bulan berjalan di 2024. Kita bisa lihat di 2023 pendapatannya itu pengeluarannya melebihi dari pendapatannya. Jadi bisa dibilang pengeluarannya itu terlalu besar dari pendapatan yang dihasilkan di rumah sakit ini. Kita akan membahas bagaimana kemudian masalahnya ada di mana saja untuk dapat membalikan dari kondisi seperti saat ini, kondisi sebelumnya yang defisit menjadi bisa profitable atau surplus. Defisit paling besar ada di bulan Agustus 2023, tapi saya meyakini sebelumnya ini bisa lebih besar lagi karena subsidi dari pemilik itu berjalan dan full untuk operasional rumah sakit ini. Ketika di 2024 masih ada yang defisit di beberapa bulan berjalannya, tetapi sudah lebih banyak dan lebih sedikit juga defisitnya ketimbang tahun sebelumnya. Untuk profitnya sudah lebih besar dan lebih sering di 2024. Hal pertama yang harus kita pahami untuk dapat membalikan situasi defisit ini ke dalam kondisi profitable adalah financial ratio. Jadi ada beberapa financial ratio dasar yang memang harus dipahami seorang direktur rumah sakit jika ingin membalikan kondisi negatif atau kondisi defisit menjadi kondisi surplus atau profit di dalam income statement atau laporan laba rugi maupun laporan arus kasnya. Jika kita bicara balance sheet atau neraca, akan bicara kepada hutang-hutang jangka panjang yang besar, kemudian equity, aset, dan sebagainya. Mungkin ada beberapa porsi pemilik yang harus didiskusikan di sana untuk strategi jangka panjang. Kita akan fokus di income statement atau laporan laba rugi, kemudian di kondisi cash flow-nya. Financial ratio yang pertama yang wajib dipahami itu adalah liquidity ratio. Jadi ini liquidity ratio untuk dapat menilai kemampuan membayar
hutang-hutang jangka pendek di perusahaan tersebut. Di cash di sini adalah di rumah sakit. Ada banyak, kita fokuskan kepada current ratio dan quick ratio-nya. Jadi current ratio, current asset dibandingkan dengan current liabilities-nya. Jika minimal kan 1:1 untuk nilainya, atau 1 di angka di sini. Jika memang itu hasilnya negatif atau minus ataupun kurang dari 1, berarti ada masalah di cash flow-nya. Entah current asetnya yang tidak optimal atau current liabilitasnya yang terlalu besar. Nah, ini bisa difokuskan. Untuk di cash di rumah sakit ini, saya fokuskan untuk melihat bleedingnya itu ada di mana. Jadi di bisnis proses dari awal, dari depan sampai belakang, dari pendaftaran sampai pasien pulang, dari sisi bisnisnya, kemudian pengadaannya, purchasingnya, pembayaran para vendornya bagaimana, kemudian outsourcingnya. Ditemukan ada beberapa bleeding yang dia belum sanggup tetapi sudah dipaksakan untuk membayar. Contohnya untuk KSO beberapa pihak kita putus. Nah, hasil dari bleeding tersebut, hasil dari pemutusan KSO kita coba untuk internalkan, itu menjadi dana segar atau cash segar untuk dapat kita convertkan menjadi opportunity cost yang dapat mengenerate revenue lebih cepat ketimbang untuk biaya. Alasannya karena saat itu memang cash flow-nya belum sanggup tetapi dipaksakan demi kualitas. Jadi kesannya antara ayam atau telur duluan ini. Jadi mau yang mana duluan, dua-duanya penting, antara kualitas atau biaya yang tinggi. Tetapi secara realistis kan dapat dilihat saat itu ini tidak realistis bahwa memang dananya tidak ada, mau dipaksakan dengan kualitas vendor yang bagus tersebut saat itu adalah cleaning service. Jadi kita menggunakan cleaning service yang sudah punya nama dan memang hasil kinerjanya ada, tetapi cash flow-nya belum sanggup, maka kita convertkan menjadi internal dengan segala macam resiko, kualitas turun, kebersihan turun dan sebagainya. Tetapi hasil dari penghematan efisien tersebut kita konversikan menjadi opportunity cost. Salah satunya adalah fee rujukan. Fee rujukan bisa kita naikkan yang akan membuat instant return, tetapi balik lagi tergantung rumah sakit, kondisi rumah sakit dan budayanya di sana. Kalau memang di sana terpengaruh dengan fee rujukan, maka fee rujukan yang dinaikkan. Tetapi jika berpengaruhnya dengan hal yang lain atau program lain atau strategi lain, saya sarankan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi, sistem, lingkungan, karakter, budaya dari rumah sakit setempat. Karena memang satu dengan rumah sakit lainnya tidak dapat disamakan ya. Ketika dapat membalikan, maka kita bisa mempunyai working capital atau dana segar. Karena aset dikurangi current liabilities menjadi working capital. Tapi jika memang terlalu sulit di sana, berarti ada masalah dengan pencatatannya. Contohnya di sini, ini pencatatannya ternyata masuk ke dalam hutang jangka panjangnya, dimasukkan ke dalam current liabilities. Jadi memang sebenarnya ketika kita coba balikan di profitable-nya, itu bisa menghasilkan lebih besar atau lebih tinggi angkanya, sampai kepada 21% net profit margin-nya. Di Oktober ini sampai 23%. Jadi profitnya sudah tinggi atau sudah besar. Kita memulai pendataan ini di awal 2024, di 2023 datanya tidak terlalu akurat. Net profit marginnya dari kondisi defisit tersebut bisa menghasilkan sampai 28% di bulan Mei. Ini di bulan Mei 2024 bisa menghasilkan setinggi angka ini. Jadi memang kemampuan untuk membalikan rumah sakit yang defisit menjadi profitable itu kita mulai dari financial ratio dulu, dari liquidity ratio, solvency ratio, kemudian activity ratio dan profitability ratio. Mungkin itu untuk video kali ini. Insya Allah kita coba sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih.